warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam kelas kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam barokah mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama halul baitnya, juga kepada dosen-dosen kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin dan muslimah dan muslimin dan terdahulu yang akan datang. Selamat pagi, saya hormati Ibu Fajriani Asis SPD MPD, pengampu mata kuliah pengantar pendidikan, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok 12 yang berjudul Landasan dan Asas-Asas Pendidikan Indonesia. Sebelum kita membahasnya, langkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat, perwakilan dari kelompok 12 kelas A yang menjadi moderator dalam presentasi pagi hari ini. Namun saya tidak sendiri, ada presentator, rekan-rekan saya yang akan membantu jalannya presentasi, ialah Sarkia Makfira, Hilda Wahyuni. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai membahasnya. A. Hakikat pendidikan. Istilah pendidikan berasal dari bahasa Yunani, yaitu paindagoe, yang akar katanya pais, yang berarti anak dari again, yang artinya membimbing. Jadi pedagoge berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education berasal dari bahasa Yunani educare, yang berarti membawa keluar yang tersimpan dalam jiwa anak untuk dituntun agar tumbuh dan berkembang. Kedua, ditinjau dari terjadinya proses pendidikan, ada dua segi yang harus dikembangkan, yaitu proses mengembangkan semua kemampuan dasar yang sudah dimiliki adalah kedewasaan jasmani dan rohani. Kedua-duaan dalam pengertian ini adalah jika seorang badannya secara fisik sudah cukup besar dan kemampuan telah sanggup melaksanakan tugas hidupnya sesuai dengan tuntutan atau norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, serta sudah bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. B. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan secara singkat dapat dikatakan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kejadian dan praktik pendidikan. Kajian analisis kritis terhadap kaidah dan nyataan tersebut dapat dijadikan titik tumpu atau dasar dalam upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat guna dan bernilai guna. Nah, landasan filosofis. Landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan makna dan hakikat pendidikan, yaitu berusaha mendelang masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Seperti apakah pendidikan itu, mengapa pendidikan diperlukan, apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Sehubungan dengan itu, landasan filosofis merupakan landasan yang berdasarkan atau bersifat filsafat sesuai dengan sifatnya. Maka landasan filsafat mendelang suatu secara radikal, menyeluruh, dan konseptual yang menghasilkan konsepsi mengenai kehidupan dan dunia. 2. Landasan sosiologis. Pendidikan merupakan peristiwa sosial yang berlangsung dalam latar interaksi sosial. Jika demikian, karena pendidikan tidak dapat dilepaskan dari upaya dan proses saling mempengaruhi antar individu yang terlibat di dalamnya.
Dalam posisi yang demikian, apa yang dinamakan pendidik dan peserta didik menunjukkan kepada dua istilah yang dilihat dari kedudukannya dalam interaksi sosial. Artinya, siapa yang bertanggung jawab atas perilaku dan siapa yang memiliki peranan penting dalam proses pengubahannya. Karena itu, proses pendidikan untuk menentukan siapa yang dididik dan siapa yang secara permanen, karena keduanya dapat saling berubah fungsi dan kedudukannya. Ketiga, landasan hukum. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi yang bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat. Kebijakan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dalam disalurkan oleh hukum yang jelas dan sah dengan berlandaskan hukum, kebijakan dan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya dengan landasan hukum, segala hak dan kewajiban pendidik dapat dipelihara. Keempat, landasan kultural. Peristiwa pendidikan adalah bagian dari peristiwa budaya. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dan kebudayaan mempunyai hubungan timbalik. Kebudayaan dapat dilestarikan dan dikembangkan dengan jalannya pewarisannya dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pendidikan, baik pendidikan informal, non formal maupun formal. Landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Landasan psikologis pendidikan terutama tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Pemahaman terhadap peserta didik terutama sekali yang berhubungan dengan aspek kejiwaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan. Oleh karena itu, hasil kajian penemu psikologi sangat diperlukan penerapannya. Pengetahuan aspek-aspek pribadi, urutan, dan ciri-ciri pertumbuhan setiap aspek, dan konsep tentang cara-cara yang paling tepat untuk mengembangkan pribadiannya. Selanjutnya materi selanjutnya akan dibacakan oleh Satya Mapira. Kepada Satya Mapira dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Materi yang dibacakan oleh Saudara Rahmat Hidayat, ilmiah dan teknologi. Pendidikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Oleh karena itu, pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Ketujuh, landasan ekonomi. Manusia pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi, sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditimbulkan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar dan menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. 8. Landasan sejarah. Landasan sejarah peranan karena dari suatu landasan sejarah itu bisa para pemikiran pada masa lalu. Pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan demikian, setiap kegiatan yang ingin dicapai manusia untuk maju, pastinya dikaitkan dengan bagaimana keadaan masa lampau, dengan juga
halnya dengan bidang pendidikan. Sejarah pendidikan merupakan bahan pembanding untuk kemajuan pendidikan bangsa. 9. Landasan religius. Landasan religius merupakan landasan yang dari landasan-landasan pendidikan, sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap pendidikan nasional yang mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Pendidikan agama diharapkan sebagai penyeru pemikiran produktif dan modern. Pendidikan agama adalah hak setiap peserta didik dan bukan negara atau organisasi keagamaan. C. Asas pendidikan. Memperhatikan makna kata, makna antara dan asas-asas dapat dikatakan mempunyai makna yang hampir bersamaan. Meskipun demikian, ini memperhatikan 1989, 1990, dan Tirtaraharja dan Pulo 1994 dapat dikatakan bahwa landasan pendidikan menekankan kepada kajian kritis terhadap kaidah-kaidah praktik pendidikan bagi upaya mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan berikutnya. Adapun asas pendidikan merupakan tumpuan cara berpikir yang memberikan corak terhadap pendidikan. Asas semesta menyeluruh dan hidup. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan hidup yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. Asas pendidikan umum hidup. Asas belajar sepanjang hayat lifelong learning merupakan alat pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, lifelong education, kurikulum yang dapat dirancang dan diimplementasikan dengan dimensi, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. A. Dimensi vertikal dari kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan arti tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. B. Dimensi horizontal dari kurikulum sekolah yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman belajar luar sekolah. Asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Si menerima pembebanan sebagai akibat sikap tidak sendiri atau lain. Zulfajri dan Ratu Aprilia. Senja Kamus Lengkap Bahasa Indonesia halaman 974. Tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan dari segi tujuan dan konsekuensi ditimbulkannya. Suatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan mungkin asal-asalan saja, dan akibatnya adalah menimbulkan masalah atau hal-hal yang tidak diharapkan. Jika perbuatan dilakukan dengan dilandasi tanggung jawab pada segala pihak yang berhadapan dengan orang-orang tersebut, maka orang itu akan selalu berada di jalan benar. Asas manfaat adil dan merata. Asas manfaat yang berarti pendidikan harus mengingat kemanfaatannya bagi masa depan peserta didik, bagi masyarakat, bangsa, dan negara, dan agama. Sementara itu, asas adil dan merata maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan
harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Asas manfaat adil dan merata juga meliputi asas non-diskriminatif yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa diskriminasi. Pendidikan yang diselenggarakan harus berguna bagi peningkatan hidup manusia yang bermasyarakat. Terima kasih kepada Sarkia Mafira atas pemaparannya. Saya mempersilakan pemateri selanjutnya akan melanjutkan materi ini, yaitu kepada Filda Hayuni, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi. Asas Tutwuri Handayani. Asas Tutwuri Handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari asas pendidikan tatanan siswa. Asas Tutwuri Handayani bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan pedoman pada tata tertib kehidupan yang umum. Sebagai asas utama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari Tem Among perguruan tatanan siswa. Next. Asas kemandirian dalam belajar. Baik Tutwuri Handayani maupun belajar sepanjang hayat langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tutwuri Handayani pada prinsipnya bertolak dari konsumsi kemampuan peserta untuk mandiri, termaksud mandiri dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar sedapat mungkin dikembangkan kemandirian belajar itu dengan menghindari campur tangan pendidik, namun selalu siap untuk membantu apabila diperlukan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat hanya dapat diwujudkan apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu mandiri dalam belajar, karena adalah tidak mungkin seseorang belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan orang lain. Alang tak kambang jadi guru. Salah satu asas pendidikan yang diterapkan dalam proses pendiam oleh Dikan di Indonesia adalah asas alam tak kambang jadi guru. Asas ini diambil dari falsafah pendidikan yang digunakan Minangkabau. Penegarso sih gerapan asas ini tidak dapat diketahui sejak kapan pastinya digunakan sebagai filsafat pendidikan, namun pepatah ke-1 didengungkan dewasa ini terutama dalam menginisialisasikan sudah sering digunakan pendidikan karakter di Indonesia. Alam tak kambang jadi guru diambil dari bahasa Minang dan kalau di Indonesia kan menjadi alam terkambang menjadi guru. D. Penerapan asas pendidikan. Pertama, penerapan asas pendidikan dimulai dari asas Tutwuri Handayani, bahwa sejatinya pemerintah dalam hal ini sudah berupaya dalam memberikan jawaban atas asas ini. Contoh saja, setiap peserta didik diberi kesempatan belajar yang luas. Setiap individu dapat memilih pendidikan dan keterampilan yang diminati di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan yang ada. Oleh karena itu, mereka memiliki tanggung jawab penuh terhadap pendidikannya sendiri. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kesempatan yang sama untuk dapat menempuh pendidikan dan keterampilan bagi mereka yang memiliki kelainan atau cacat fisik dan mental tetap memperoleh pendidikan dan keterampilan sesuai dengan kelainan yang dimiliki. Selain itu, pemerintah juga sudah mengupayakan terjadinya pemerataan pendidikan di seluruh penjuru Indonesia. Meski belum semua rata, tetapi usaha yang ditunjukkan pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah sudah menerapkan asas ini. Kedua, penerapan asas pendidikan sepanjang hayat. Upaya penerapan yang dilakukan adalah pemerintah
telah menyediakan fasilitas berupa sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, ruang belajar, saran pelatih, dan keterampilan yang memberikan kebebasan kepada setiap masyarakat dalam meningkatkan ilmu pendidikannya. Baiklah, sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan tiga pemateri kelompok kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Maka dari itu saya menarik kesimpulan dari pemaparan tadi. Kesimpulannya adalah pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan manusia, karena dimanapun dan kapanpun di dunia terdapat pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, yaitu untuk memudayakan manusia atau untuk memuliakan atau untuk memuliakan manusia. Untuk melaksanakannya pendidikan dengan baik dan tepat diperlukan suatu ilmu yang mengkaji secara mendalam bagaimana harusnya pendidikan itu dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab kepada audiens atau teman-teman. Disilahkan bertanya, on mic atau speak up kepada teman-teman atau perwakilan kelompok yang ingin bertanya, disilahkan. Kepada Irawati dipersilahkan untuk memberi pertanyaan kepada kelompok. Disilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Irawati dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah, mengapa asas pendidikan sangat penting dalam menjadi acuan proses perencanaan pendidikan? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Irawati yang telah memberikan pertanyaan yang sangat susah. Selanjutnya penanya kedua, siapa tahu ada yang mau bertanya lagi. Yang mau bertanya soal pribadi saya atau soal materi ini, ya boleh-boleh saja. Dipersilakan kepada aja. Baiklah, Renaldi Ridwan mungkin tidak tahu mau nanya apa, jadi saya persilakan kepada penanya lain sampai mau ditanyakan lagi. Tolong Filda Wahyuni atau Sarkia Makwira catat pertanyaan tadi, pertanyaan Irawati, supaya bisa secepatnya dijawab. Nanti takutnya digantung perasaan enggak. Ya, siapa yang ingin bertanya? Kepada 29 listener ini kok nggak ada yang bertanya. Kepada audiens dan teman-teman, tolong sisa satu pertanyaan. Masa tidak ada yang mau bertanya mengenai materi yang kami bawa? Baiklah, kepada Filda Wahyuni untuk menjawab pertanyaan dari Irawati. Kepada Filda Wahyuni dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irawati. Mengapa asas pendidikan sangat penting dalam menjadi acuan proses perencanaan pendidikan? Jawabannya yaitu asas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap perkembangan manusia suatu bangsa. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari jawaban yang telah dijawab oleh Filda ini. Apakah jawaban
kelompok kami. Kepada Rewati, bagaimana? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh pemateri. Saya menerima. Terima kasih. Terima kasih kepada Rewati. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi nih? Oke, kepada Wahdini yang ingin bertanya. Maaf. Saya salah. Baiklah, Putri Anggriani Fajrian dipersilakan untuk memberi pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Anggriani Fajrian Safar dari kelompok 6. Apa yang terjadi jika pendidikan tidak ada? Putri Anggriani, pertanyaannya ya. Selanjutnya yang ingin bertanya lagi siapa? Oke, baiklah, Reski Iksan Amelia memberi pertanyaan kepada kelompok kami, dipersilahkan. Reski Iksan Amelia. Apakah Anda jadi? Baiklah, kepada Filda Wahyuni menjawab pertanyaan Putri Anggriani. Ya, kepada Filda Wahyuni silahkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Anggraini Fajar. Apabila tidak ada pendidikan, maka manusia akan menjadi bodoh. Pendidikan. Sekian dari jawaban kelompok kami yang telah dijawab. Ini saya lempar kepada Putri Anggriani, apakah telah menerima jawaban kami? Kepada Putri Anggriani, dipersilahkan. Apakah menerima? Nice try. Oke. Sekian demikian presentasi dari kelompok 12 kelas A. Tidak hal yang indah selain doa dan tidak awalan dan selain akhiran. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucap terima kasih. Akhir kata saya ucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.